Selamat pagi anak-anak ibu semuanya, salam sejahtera. Kita bertemu kembali pada semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap di rumah, tetap belajar, tidak berkurang semangatnya belajar walaupun di rumah. Kita hari ini pertemuan pertama untuk kelas 9 belajar bahasa Indonesia. Semoga kondisi semakin membaik, pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar mengajar seperti semula atau seperti yang sudah kita lakukan, yaitu bertatap muka. Baiklah, hari ini kita akan coba membahas bab 1 tentang membuat teks laporan percobaan. Ada 6 unsur yang akan kita bahas nanti. Yang pertama, mengidentifikasi teks laporan percobaan. 2, tujuan membuat teks laporan percobaan. 3, ciri-ciri teks laporan percobaan. 4, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan, 5, struktur teks laporan percobaan, dan 6, ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Pertama, mengidentifikasi teks laporan percobaan. Jadi, teks laporan percobaan terdiri dari 3 kata, teks, laporan, dan percobaan. Teks adalah tulisan. Laporan segala sesuatu yang disampaikan seseorang baik berupa tulisan maupun lisan. Sedangkan percobaan bentuk kegiatan atau penelitian untuk menguji atau membuktikan sesuatu. Jadi, teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan atau penjelasan tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang dibuat atau dilakukan oleh peneliti. Ya. Yang kedua, untuk apa membuat teks laporan percobaan? Tujuannya yaitu memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan, hasil eksperimen, hasil praktikum yang telah dibuat. Untuk selanjutnya, nomor 3, yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Yang pertama, tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang seperti propaganda. Jadi dalam teks laporan percobaan tidak ada unsur yang menyimpang, tidak ada unsur mempengaruhi pembaca atau masyarakat. Di sini sifatnya hanya menjelaskan atau memaparkan. Yang kedua, laporan disajikan secara menarik, baik tata bahasa yang jelas, isinya yang berbobot, maupun susunan teksnya yang logis. Apa yang disampaikan harus jelas, harus berkualitas, harus masuk akal. Yang ketiga, laporan ditulis bersifat fakta. Apa yang disampaikan dalam laporan percobaan harus berupa kenyataan, fakta, bukti, bisa dibuktikan. Yang keempat, laporan bersifat objektif. Apa adanya, tidak dibuat-buat, bukan suatu khayalan, bukan suatu yang sifatnya imajinasi. Kemudian yang terakhir, hasil laporan ditulis lengkap dan sempurna. Jadi harus lengkap dari awal sampai akhir. Berikutnya, informasi dalam teks laporan percobaan agar bisa dipahami, maka harus diterapkan beberapa hal antara lain. 1, kita harus membaca teks secara keseluruhan, biar tahu inti dari teks tersebut. Yang kedua, mengetahui ide pokok dalam teks tersebut. Yang ketiga, mengetahui kesimpulan pada teks tersebut. Yang keempat, menulis informasi dalam teks tersebut. Untuk yang keempat, menyimpulkan informasi dalam teks laporan percobaan. Kesimpulan. Apa arti kesimpulan? Menyampaikan atau menetapkan opini berdasarkan hal-hal yang disimak, dilihat, didengar, atau dibaca. Simpulan atau pendapat yang diambil menunjukkan pokok atau inti dari informasi atau hal-hal yang disimak dan dilihat. Beberapa cara untuk menyimpulkan teks laporan percobaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang lugas dan sederhana. Tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang tidak banyak diketahui oleh orang. Jadi banyak bahasa yang lugas saja, biar mudah dipahami isinya. Yang kedua, menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan tepat. Tidak perlu merangkai-rangkai kata dengan yang tidak bermanfaat, jelas, tepat. Yang ketiga, pendapat disertai alasan bukti yang meyakinkan. Jadi pendapat kita harus disertai dengan alasan, dengan bukti, agar nanti pembaca yakin apa yang kita sampaikan. 4, kesimpulan tidak keluar dari pokok permasalahannya. Jadi apa yang dibicarakan itulah yang disimpulkan, bukan keluar dari apa
keluar dari permasalahan. 5. Memahami seluruh isi dalam teks. Struktur atau bagian teks laporan percobaan. Ada 5. Jadi dalam sebuah teks laporan percobaan itu ada bagian-bagian apa saja. Yang pertama, tujuan percobaan. Untuk apa percobaan itu dibuat? Tujuannya apa? Kemudian nomor 2, alat dan bahan. Dalam percobaan itu alat-alat apa yang dibutuhkan, bahan-bahan apa yang dibutuhkan. Kemudian nomor 3, langkah-langkah prosedur. Jadi prosedur dalam percobaan itu apa saja? Langkah awal apa, langkah intinya bagaimana, kemudian langkah terakhirnya bagaimana, hasilnya apa. Kemudian yang keempat, hasil percobaan. Yang kelima, kesimpulan. Nah, ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Dalam teks laporan percobaan biasanya menggunakan bahasa-bahasa satu. Memperkenalkan aspek umum. Bahasanya memperkenalkan aspek umum. Diawali dengan aspek umum. Artinya apa? Yang disampaikan itu bersifat universal, umum. Menyajikan gambaran umum tentang sesuatu yang akan dijabarkan. Misalnya kita ambil tentang makhluk hidup, kemudian klasifikasi tentang hewan, alam, tumbuhan, dan sebagainya, sifatnya umum. Yang kedua, menggunakan kata tugas. Kita dalam teks laporan banyak kita temukan atau cirinya banyak menggunakan kata tugas. Dalam bahasa Indonesia itu banyak sekali kata tugas, ada 4 macam, diantaranya kata depan. Kemudian konjungsi, kata penghubung, dan, tetapi, karena, maka. Kemudian ada kata sandang, si, para. Kemudian kata penegasan, bolehkah, bagaimanakah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Kalimat aktif. Jadi, biasanya kata kerjanya berawalan me. Ibu memasak sayur. Ibu memasak sayur. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif, memasak, kemudian memasak, membaca. 5, menggunakan kata benda, banyak kata benda, ya, kelelawar, planet, kemudian telur. 6, menggunakan istilah teknis. Apa yang dimaksud dengan istilah teknis? Yaitu istilah-istilah yang dipakai ketika membicarakan tentang suatu bidang keahlian. Misalnya kalau kita berbicara tentang matematika, ada istilahnya bilangan prima, kemudian ada bilangan bulat. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia kita temukan istilah-istilah teknis lainnya, misalnya ada eksposisi, eksplanasi, dan lain sebagainya. Itu contoh dari penggunaan istilah teknis. Berikutnya, untuk lebih jelasnya, di sini Ibu berikan contoh laporan percobaan, yaitu Ibu ambil contoh membuat telur asin. Ada langkah-langkahnya, ada bagian-bagiannya. Yang pertama, tujuan. Telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga dan seterusnya. Kemudian bahan alat yang digunakan, yang diperlukan. 1, telur bebek, abu gosok, tanah liat, garam, amplas. Bagian yang ketiga, langkah-langkah membuat. Cuci telur bebek hingga bersih, kemudian amplas kulit telur sampai tipis, campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. Langkah yang ketiga, lapisi telur yang sudah diamplas tadi menggunakan bahan campuran tadi. Yang keempat, diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Hasilnya, telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat, dan seterusnya. Baru tahap berikutnya, kesimpulan. Nah, itu contoh yang Ibu ambilkan, yaitu contoh laporan percobaan membuat telur asin. Demikian yang Ibu sampaikan. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian pelajari di buku paket halaman 1 sampai halaman 27. Itu di situ banyak contoh teks laporan percobaan. Banyak contohnya biar kamu bisa belajar secara mandiri. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan ini bermanfaat, berguna. Ibu harapkan tetap belajar untuk
membuka bukunya halaman 1 sampai halaman 27. Demikian yang Ibu sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi.